Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamat Selamat Sudaryanto, SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Program studi pendidikan matematika di Universitas Siliwangi. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bertugas, yaitu SMA Negeri 1 Subang Kuningan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, silakan kalian pimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita cek dulu yang kehadiran sekarang. Bapak tanya, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Dandi alasannya apa? Sakit. Terus siapa lagi? Ali. Alasannya apa? Sakit juga. Sakit. Ada lagi? Ada. Siapa? Arif. Alasannya? Sakit juga. Sakit. Ya. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan, dan kita yang aktif, kita sekarang lagi pembelajaran, mudah-mudahan jangan sampai sakit, jaga kondisi baik-baik karena sekarang lagi musim hujan, jadi hati-hati sehingga kita di perjalanan, ya, baik pulang maupun berangkat, ya. Baik, untuk materi sekarang kita akan belajar pada pertemuan bab yang baru, yaitu materi statistika, di mana materi yang akan dipelajari pada bab yang pertama, kita akan belajar tentang penyajian data distribusi frekuensi. Nah, dalam penyajian data distribusi frekuensi, kita akan belajar yang pertama, membuat tabel data kelompok. Yang kedua, membuat histogram. Dan yang ketiga, kita akan belajar membuat ogif dan poligon. Baik. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan sekarang, peserta didik mampu menjelaskan konsep penyajian data distribusi frekuensi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat penyajian data distribusi frekuensi dengan berbagai metode. Yang pertama, membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, poligon. Yang ketiga, histogram. Dan yang terakhir, dari hasil kegiatan yang akan dicapai, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menginterpretasi data yang disajikan. Nah, Bapak tanya dulu sebelum pembelajaran, bagaimana cara mengumpulkan data yang disajikan? Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Dengan cara observasi.
dengan cara observasi. Ada lagi yang lain? Sensus penduduk dengan cara survei. Nah, terus yang berikutnya, berikan contoh data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data absensi siswa. Ada lagi yang lain? Data penduduk. Data kelahiran. Ya. Yang terakhir, nah kayak kalian tahu data yang disajikan. Sekarang apa yang kalian ketahui selain diagram batang? Diagram garis dan diagram lingkaran. Ya. Nah, itu sebagai data dasar untuk kita belajar. Nah, kita akan belajar materi statistika. Intinya kita harus paham bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengolah data, menafsirkan data, hingga menarik kesimpulan. Ya. Baik, kita akan tahu dari manfaat mempelajari materi penyajian data distribusi frekuensi. Kalian bisa membaca data distribusi frekuensi. Yang kedua, bisa menyimpulkan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Nah, model pembelajaran yang akan kita pelajari pada kegiatan pertemuan sekarang, kita akan belajar menggunakan model PBL. Nah, tahapannya yang pertama, kalian akan orientasi terhadap masalah. Nanti Bapak akan sajikan dalam bentuk video. Kalian amati masalah yang akan disajikan. Yang kedua, kalian bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kegiatan pembimbingan kelompok. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Jadi nanti hasil dari kerjasama kelompok kalian tampilkan dalam hasil karyanya. Yang terakhir, nanti kalian akan diuji untuk kemampuan menyelesaikan masalah secara pribadi masing-masing. Nah, Bapak akan melakukan penilaian pada proses pembelajaran yang akan dipelajari sekarang. Kalian akan menilai yang pertama dari sikapnya. Ya, sikap kalian seperti apa dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus kerjasama nanti dalam kerjasama kelompok itu seperti apa. Terus nanti dari kemandiriannya. Jadi silakan aktif dalam kegiatan karena ini adalah salah satu penilaian yang akan Bapak nilai dari kegiatan sekarang. Nah, yang berikutnya, jadi kalian akan menyelesaikan masalah sesuai dengan yang ada itu dari segi keterampilan. Jadi masalah nanti yang Bapak sampaikan kepada kalian itu kalian mampu memahami masalah, Bapak akan nilai. Terus yang kedua, mampu merencanakan penyelesaiannya, terus mampu menyelesaikan masalahnya, dan yang terakhir mampu menafsirkan solusi dari penyelesaian masalah. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah yang pertama. Ada permasalahan, silakan kalian amati video berikut.
Setelah mengamati video tersebut, silahkan apa yang dapat kalian amati dari hasil video tersebut? Ya. Data tinggi badan yang diukur oleh PMR. Yang lain? Pak, mengurus PMR kesusahan mengumpulkan data. Mengurus PMR kesusahan mengumpulkan data. Ada lagi yang lain? Yang pernah Asep saya dan 164. Benar? Salah, sok. 156. Ada lagi yang lain yang bisa dilihat dari sini? Data yang paling pendek adalah yang berjudianti 150 cm. Ya. Nah, kalian tahu data yang ada yang di sini dari masalah yang disampaikan. Nah, data tersebut, apakah masalah tersebut bisa disajikan dalam daftar distribusi frekuensi? Silakan nanti kalian kerjakan LKPD yang nanti Bapak akan kasih dalam pengerjaan bentuk kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan dalam bentuk kelompok, atur posisi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Ya. Silakan atur kelompoknya. Ya. Silakan kalian bentuk kelompoknya, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bangkunya dirubah, itunya duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan diitunya dulu. Nanti Bapak bagikan LKPD darinya. Isi LKPD-nya, yang intinya seorang kerjakan itu dibagi-bagi. Yang ini kamu kerjakan LKPD, yang ininya nanti hasil yang ininya dipoto, dipindahkan ke grafik. Nah, dipoto dulu nanti pindahkan ke grafik. Masuk kanan. Program. Oke. Nah, ini hasilnya nanti dipoto dulu, nanti pindahkan ke itu dari tabel yang di sini, tinggal pindahkan ke sana. Begini, foto dulu, pindahkan ke sini. Dipoto dulu. Pindahkan untuk isi itunya. Kembali programnya. Udah yang positif udah. Udah di ya. Udah ya. Udah dipoto. Ya, oh, jumlah benar-benar jumlah 5. Nah, tanggal ini diisi ya ke depan sini 19 ini ya. Nah, lahirnya tanggal 19, 40, 11, 10, 11, 18, isi lanjut itu lanjut isi. Nah, pindahkan ke sini. Nah, itu baca ini pindahkan. 19. Diulangi 19, 10, 11, 18. Jadi digambar dulu, nanti digambarnya bikin tabel yang adanya seperti ini, tabel, bikin tabelnya dulu, nanti yang ini menambahkan posisi gambar, nanti pindahkan dari sini nih tabelnya,
Pindahkan tabel dari sini. Itu saya 19. Ya. Tulis saya tak 19 juga. Ya gini, memindahkan ini kan 19. Yang belumnya tulis lagi. Januari. Ini 19, 10, 11, 18, 8. Yang udah selesai, ya. Kalau yang udah selesai silahkan nanti dipresentasikan. Boleh siapa yang dulu untuk mempresentasikannya? Karena keterbatasan waktu, mungkin nanti yang presentasinya hanya sedikit saja. Ya. Sok silakan yang udah selesai. Ada yang udah selesai? Ya. Dari kelompok histogram dulu. Sok silakan ke depan kelompok histogram. Silakan untuk presentasi. Ditempel. Lakban tempel. Silakan tempel saja. Itu lakbannya. Ya, tempel. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni data tanggal lahir 23 dengan menggunakan histogram. Jadi untuk membuat histogram diperlukan seperti di bawah, yaitu 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5. Dan membuat histogram tidak menggunakan di atas, yaitu 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5, dan 30,5. Yang pakai aplikasi SPSS silahkan dibacakan dulu, baru nanti ada yang lain tanggapi ada kekurangan atau tidak. Silahkan ya gitunya. Saya menggunakan aplikasi SPSS. Ini dari kelompok histogram sudah menampilkan. Yang satu pakai aplikasi SPSS, yang satu sudah ditampilkan dalam bentuk karton. Siapa yang mau bertanya? Kalau ada yang ingin ditanyakan dari kelompok ini, karena kalian dikasih perbedaan untuk mengerjakan. Kenapa tidak ada yang lainnya? Karena histogram tidak membutuhkan nilai tengah, hanya membutuhkan di atas dan di bawah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, kita kasih tepuk tangan ya atas. Terima kasih kelompok histogram sudah menampilkan. Silakan untuk kembali belajar kelompok yang lain. Mau kelompok mana dulu? Kelompok poligon. Silakan kelompok poligon ke depan. Ya, kalian bisa amati Wisan. tabel. Ini yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil data siswa-siswi 10-3. Kepada pemateri dipersilahkan. Satu yaitu 5, 6 sampai 10, 11 sampai 12, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30. Frekuensinya 7, 4, 5, 9, 3, 5, 3, 3.
Nilai tengahnya yaitu 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33. Dan nilai tengah dari poligon yaitu 0, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33. Dan ini hasil gambarnya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah kelompok 2 yang dari sudah mempresentasikan. Barangkali ada dari teman-teman di kelasnya ada yang mau bertanya? Ada yang kurang dipahami atau apa, silakan kalau mau ditanyakan. Pak, silakan. Bagaimana cara menjumlahkan Bapak? Jadi dari sini DKB poligon 7, 9, 5 dan 4, yaitu hasilnya 33. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti ini penampilan dari kelompok poligon. Kita kasih tepuk tangan atas penampilannya ya. Satu lagi dari kelompok mana yang menampilkan histogram poligon kita, tinggal Ogip ya. Stop ya Ogip, silakan maju. Ya. Assalamualaikum Silakan kakak. Kami dari kelompok Ogip akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilahkan. Jadi untuk mendapatkan OGIP positif, kita harus mencari tepi bawah dulu, yaitu 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5, 30,5. Interval dari OGIP yaitu 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30. Frekuensinya 7, 4, 5, 9, 3, 5, dan jumlahnya 33. Frekuensi kumulatif kurang dari 0, 7, 11, 16, 25, 28, dan 33. Jadi hasilnya begini. Ada yang ingin ditanyakan dari masalah yang ditampilkan adalah OGIP positif. Silakan dilihat karena kalian kerjakannya kan beda-beda. Silakan kalau ada perbedaan di sini boleh dilihat. Nah ini juga yang hasil-hasilnya silakan dijelaskan dulu. Yang ini hasilnya nih, peroleh gambarnya. Silakan dijelaskan dulu. Bapak. Jadi ini kami menggunakan aplikasi Excel dan ini hasilnya. Nah berarti itu yang Excel, itu yang pakai karton. Silakan diamati. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Karena kalian beda mengerjakannya. Lihat, stop, lihat dulu. Kalau ditanyakan apa? Kalau ada yang nanti kita lebih pemahamannya lebih enak lagi, bisa paham lagi. Stop, silakan bertanyakan. Ya, silakan. Bagaimana cara menjumlahkan Bapak? Pak. Ya. Cara menjumlahkannya yaitu pertama kita harus cari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kita jumlahkan dengan 0,5. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari 0,5 yaitu 0. Kurang dari 5,5 yaitu 7. Kurang dari 10,5 yaitu 11. Kurang dari 15,5 yaitu 16. Kurang dari 20,5 yaitu 25. Kurang dari 25,5 yaitu 28. Dan kurang dari 30,5 yaitu 33. Jadi hasilnya
0, 7, 11, 16, 25, 28, dan 33. Ada yang ditanyakan berarti? Paham maksudnya? Berarti gambar itu ya dengan dijumlahkan pupuk frekuensi kumulatif lebih dari itu makin ke atas makin tinggi sesuai dengan jumlah akhir nih. Gambarnya contoh yang ini nih, berarti gambarnya sesuai dengan jumlah akhir nih. Akhirnya sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Gitu. Paham ya? Yang ini cara yang ditanyakannya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, karena mungkin keterbatasan waktu, kita kasih akan dulu uang kelompok 3 yang sudah menerima dari objek. Terima kasih atas waktunya. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Yang belum berarti tinggal kita lihat yang ditanya diangkatkan saja yang belum ditampilkan. Yang histogram sama yang itu ke depan saja. Yang satu lagi oke positif karena waktunya ini tinggal hanya saja penyampaiannya, tinggal ke depan saja Pak di presentasikan ke sini. Ya. Bawa saja ke depan dilihat. Ya kalian tahu perbedaan satu sama lain antara oke positif, oke negatif ini oke positif silakan itu. Ya, tahu gitu. Ya, dibuka saja dulu, nanti sampaikan ini. Ya. Lihat perbandingannya. Ya, dilihat perbandingannya. Kelihatannya yang mana? Yang ada warnanya, yang mungkin untuk digambar enak itu kelihatannya yang pakai apa? Pakai histogram, ya. Nah itu. Kalau yang objek positif maupun objek negatif maupun sama apa? Kurva poligon itu tidak terlihat warnanya. Ya. Barangkali ada yang sedikit pemahamannya, ini hanya penampilannya saja. Ya. Kalau tadi objek positif bisa dijelaskan yang ini. Bisa dijelaskan sedikit saja. Ya. Ya. Nah yang ini berarti hanya penampilannya saja, Bapak hanya kasih masukan perbedaannya dari gambar yang ada itu sama ya yang dibuatnya. Ya. Karena tempatnya sedikit, udah ya. Terima kasih atas penampilan semua. Berarti kita sudah lihat empatnya atau tiga-tiganya dari mulai ogif, histogram, poligon, ya baik ogif positif maupun ogif negatif. Terima kasih. Silakan itunya ditaruh saja dulu di belakang. Ya, ini kita lagi. Nah, karena kita sudah selesai dari pekerjaan kelompok, terkait tadi pemahaman bahwa kita sudah belajar untuk masalah penyajian data baik menggunakan grid maupun menggunakan histogram maupun menggunakan poligon, ya itu dikerjakannya secara berkelompok. Biar nanti kalian lebih paham lagi, kalian kerjakan lagi untuk soal pemahaman pribadi. Silakan KPD-nya yang tadi sebagai nanti Bapak akan nilai dari penilaian kalian itu dari LKPD, nanti yang LKPD yang di situnya kalau belum dikasih nama silakan bisa kasih nama dulu di LKPD-nya untuk kelompoknya dikumpulkan, terus kertas folionya dikumpulkan sama tadi yang pulpen untuk yang ini silakan sama kertas folionya dikumpulkan di sini. Dan bangkunya dibereskan lagi, kita akan melaksanakan penilaian kegiatan untuk kemampuan pengetesan kemampuan pribadi. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Mana? LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Nah, ini digulung saja dulu. Digulung. LKPD-nya mana? Sini kita dikumpulkan saja. Silakan bangkunya dibereskan lagi. Kita akan melaksanakan tes kemampuan pribadi. Ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham dari apa yang disajikan.
Udah rapi semua. Bukunya sudah dikumpulkan. Silahkan nanti persiapkan untuk mengerjakan LKPD, untuk mengerjakan soal lanjutan. Silakan nanti diisi yang ada, yang tadi ini dibagikan. Bagikan. Ini dibagikan. Nih, dibagikan. Untuk waktu pengerjaan ini 15 menit lagi, silakan dikerjakan. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Silahkan tapi dipoto dulu biar buat tahu pemahaman hasil dari pembelajaran ini. Kita sudah belajar tadi, kalian sudah menyelesaikan masalah baik secara kelompok maupun secara pribadi. Kira-kiranya apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran tadi? Ya. Saya dapat membuat tabel histogram dengan bantuan aplikasi SPSS. Ya, terima kasih. Yang berarti yang tadi menyajikan pakai SPSS bisa. Siapa lagi? Yang lainnya? Ada lagi kesimpulannya, Pak? Ya, sok silakan Rehan. Kesimpulannya, saya dapat menggambar objek dengan bantuan alat Excel dan dapat disajikan dalam takon. Ya. Siapa lagi? Siap. Saya bisa memahami kemudian menggambar data dari objek negatif melalui bantuan Excel dan kemudian menggambarkannya dalam takon. Ya. Siapa lagi? Satu lagi. Ya, silakan. Kita bisa memahami dan isi penyajian data melalui poligon. Ya. Ini semua. Ada lagi yang lain? Ya. Silakan. Saya dapat menyusun data-data dengan bantuan aplikasi SPSS dan Excel, serta membantu teman-teman PNR untuk menyusun data tersebut. Oh. Berarti tadi yang masalah yang disajikan kita tahu ya. Tadi yang masalah yang disajikan di awal tahu bahwa PMR punya masalah. Dan dengan tadi belajar tadi, kalian bisa membantu untuk menyelesaikan masalah baik yang terkait dengan penyajian data. Gitu. Nah, kira-kiranya untuk pembelajaran sekarang dari hasil ini buat perbaikan kita bersama, baik Bapak atau kalian, kira-kira Bapak tanya untuk masalah tadi, dari masalah ini, kira-kira pembelajarannya sekarang ini menyenangkan nggak? Menyenangkannya dari apa? Dapat apa? Mengetahui data, terus menyajikan data, dapat menggambar tabel. Bukan menyenangkannya karena tahu tanggal orang lain. Ya, salah satunya tahu masalah yang misalnya yang PMR juga ya, tadi yang tahu tingginya ya, gitu. Terus kira-kiranya bermaknanya buat kalian apa? Manfaatnya atau maknanya buat kalian? Dapat menyusun data, terus ya buat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya, berarti kalian bisa menyusun data buat kehidupan sehari-harinya apa? Yang tadi yang masalah PMR, misal contohnya menyusun data membantu untuk masalah penyajian data. Nah, mungkin itu mudah-mudahan kalian bisa lebih baik lagi berkembangnya dengan tadi bantuan Excel, SPSS maupun penyajian data karton. Kalian bisa menyelesaikan, membantu masalah terkait dengan penyajian. Dan nanti di pertemuan berikutnya, biar lebih paham lagi masalah statistika, kita akan belajar masalah pemusatan data. Kalau tadi penyajian,
kalau ke depan, minggu depan itu akan ditambahkan dengan pemusatan data. Pemusatan data terkait nanti mencari modus, median, dan rata-rata. Jadi bisa menggunakan data yang kemarin dibuat biar nanti kalian bisa menyelesaikan rata-ratanya berapa, modusnya berapa, dan hasil akhirnya berapa. Mungkin itu pertemuan sekarang. Mudah-mudahan kita semua di kedepannya bisa lebih lagi memahami statistika. Silakan untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, dan yang kalau nanti ada yang belum paham, silakan kalian bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Silakan KM pimpin doa. Setelah kita belajar, marilah kita bacakan doa kifaratul majlis. Ya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.